Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk membahas tentang pertemuan ke-7 di mata kuliah e-commerce. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita ajarkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gerbang jahiliyah ke gerbang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang yang namanya mobile commerce ya. Jadi mobile commerce ini kenapa dibahas? Karena sesuai dengan tren terbaru, maka mobile commerce ini adalah bagian dari e-commerce ya, bagian dari bisnis elektronik ya, e-commerce. Nah, penting ini dibahas. Kenapa? Karena saat ini kita sudah memasuki era mobile commerce ya, tidak lagi era e-commerce biasa ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mobile commerce? Ya, sesuai dengan namanya itu akan kita bahas. Jadi mobile commerce atau bahasa Indonesianya M-dagang ya, M-commerce ya. Mobile commerce adalah sistem perdagangan elektronik ya, e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile yang bisa dibawa kemana saja. Seperti telepon genggam ya, HP, telepon pintar, smartphone, ya, VDA, notebook dan lain-lain. Jadi kenapa dikatakan mobile commerce ya? Karena sistem perdagangan elektroniknya menggunakan peralatan portable yang mobile ya. Bisa dilakukan kapan saja di mana saja ya, menggunakan perangkat mobile. Pada saat pengguna komputer berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya, sewaktu berada dalam mobil misalnya, pengguna komputer tersebut tidak dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem M-dagang ini. Ya. Kalau selain M-dagang, istilah lain yang sering dipakai adalah M-bisnis. Jadi kalau dulu penggunaan e-commerce itu kan harus selalu membuka laptop ya, membuka PC, membuka komputer. Ya, sehingga kalau di mobil, di pesawat, di kereta api, atau di tempat-tempat yang tidak tersedia fasilitas komputer tidak bisa dilaksanakan. Namun dengan mobile commerce itu bisa dilaksanakan. Ya, pengguna komputer dapat melakukan transaksi jual beli produk di mana saja. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan mobile commerce ya. Jadi dari alat mobile seperti HP, smartphone ya, VGA dan tablet kita bisa melakukan transaksi baik jual maupun membeli. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan mobile commerce ini ya. Kenapa begitu berkembang gitu ya. Di perkembangan mobile commerce ya disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama tentu saja semakin berkembangnya peralatan nirkabel yang mobile ya. Perlengkapan wireless, perlengkapan tanpa kabel. Karena itu semakin berkembang ya, maka M-commerce pun berkembang ya. Karena M-commerce tentu menggunakan perangkat-perangkat nirkabel ya, menggunakan perangkat wireless. Jadi pada tahun 2005 terdahulu pengguna ponsel di dunia mencapai 1,5 miliar ya. Diestimasikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan sekitar 70% ponsel di negara maju akan memiliki akses internet. Ya, di negara berkembang pertumbuhan penggunaan ponsel kian cepat hingga pertumbuhan ini bisa memacu negara berkembang untuk masuk era mobile commerce atau M-dagang. Jadi memang salah satunya adalah karena berkembangnya teknologi mobile ya, berkembangnya teknologi ponsel cerdas ya. Itu salah satu penyebab perkembangan dari mobile commerce. Yang kedua adalah tidak lagi membutuhkan PC ya. Jadi saat ini memang orang sudah jarang bersentuhan dengan PC karena orang sudah mempunyai smartphone
orang sudah memiliki alat PDA, tablet dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya telepon pintar atau perangkat nirkabel lainnya beredar, orang tidak lagi membutuhkan PC untuk berinternet dengan kabel, sehingga di mana saja bisa dilakukan transaksi. Yang kedua tentu saja budaya telepon seluler ya. Muncul budaya ponsel terutama di kalangan muda. Kalangan ini akan berpotensi melakukan jual beli online untuk bertransaksi. Jadi penggunaan handphone sudah jadi budaya, ya, sudah digunakan oleh orang setiap saat. Lalu alasan berikut perkembangan yang membuat e-commerce berkembang adalah biaya yang cenderung menurun ya. Harga perangkat nirkabel semakin menurun, tarif penyedia layanan internet juga semakin murah. Bisa Anda lihat sekarang harga smartphone, harga HP sudah tidak mahal lagi. Sudah terjangkau oleh semua kalangan, sehingga hampir semua orang punya HP, punya smartphone. Itu yang menyebabkan perkembangan mobile commerce begitu pesat. Juga penyedia layanan internet yang semakin murah. Ya, itu menyebabkan mobile commerce berkembang begitu pesat. Yang kelima adalah perbaikan bandwidth ya, perbaikan kecepatan dari internet itu sendiri. Ya, internet semakin besar dari hari ke hari, ya. Karena untuk mendukung mobile commerce ini tentu sangat penting bandwidth internet. Ya, amat penting memperbaiki jaringan dan cukup bandwidth untuk mengirim informasi berupa teks, video, suara dan multimedia. Nah, saat ini jaringan 3G, 4G, bahkan 5G sudah ada. Ya, Wi-Fi, WiMAX sudah menyediakan bandwidth yang cukup besar. Sehingga dengan bandwidth yang besar seperti ini, tentu saja menyebabkan orang akan mudah bertransaksi mobile commerce. Ya. Itu beberapa alasan kenapa mobile commerce begitu cepat sekali berkembang. Ya. Nah, berikutnya apa persyaratan minimal kalau kita ingin berkecimpung di dunia e-commerce ya. Jadi agar perdagangan seluler berfungsi, perangkat harus terhubung ke internet atau masuk ke jaringan seluler. Ya, oleh karena itu, koneksi internet yang stabil dan kuat diperlukan, baik melalui jaringan seluler atau melalui wireless LAN. Ya, standar komunikasi seluler seperti GPS, GPRS, ya, Edge, MTS, SPA, dan LTE cukup untuk mobile commerce. Jadi syaratnya tentu harus ada internet dan juga harus ada perangkat mobilenya, maka bisa membangun sebuah mobile commerce. Pada saat yang sama, instruktur situs web atau layanan web lainnya juga harus diarahkan untuk pengguna seluler, mengoptimalkan seluler setelah menjadi bagian integral dari pengoptimalan mesin telusur. Jadi ini syarat mendasar kalau kita ingin memiliki mobile commerce. Ya. Nah, lalu berikutnya apa saja komponen mobile commerce ya yang ada di mobile commerce itu? Ya, jadi perdagangan seluler terdiri dari berbagai komponen individual. Yang pertama ada periklanan seluler ya. Komponen e-commerce ini terdiri dari semua ukuran periklanan yang digunakan untuk pembelian produk atau layanan. Ini juga termasuk pemasaran SMS serta iklan banner dan teks yang dapat direalisasikan dan dikendalikan dengan program seperti Google AdWords. Ya, jadi bisa beriklan di seluler. Lalu ada pembayaran seluler ya. Ini melibatkan pembayaran melalui ponsel cerdas atau tablet yang digunakan untuk belanja online, stasioner dan seluler. Lalu bisa juga pemesanan dan reservasi. Ya, dalam hal ini ponsel atau ponsel cerdas digunakan untuk pemesanan acara atau layanan. Ini juga digunakan untuk autentikasi, misalnya untuk tiket pesawat, elektronik dan lain sebagainya. Ya. Ini beberapa komponen e-commerce. Lalu ada mobile banking, ya, termasuk ke dalam jajaran mobile commerce. Ya. Transaksi bank diautorisasi dan diproses melalui telepon seluler melalui MTN. Lalu ada layanan pembayaran SMS atau SMS banking ya, atau SMS payment juga ya. Pembayaran dapat dilakukan atau layanan dapat dilakukan melalui SMS. Terakhir aplikasi seluler ya, ini memungkinkan pelanggan membayar layanan dan memanfaatkannya. Selain itu aplikasi juga digunakan untuk memulai pembelian. Nah, itu adalah beberapa komponen dari mobile commerce. Lalu secara garis besar ya, mobile commerce dibagi 3 bagian ya. Jadi ada 3 yang termasuk ke dalam mobile commerce. Yang pertama itu ada namanya mobile shopping ya. Mirip dengan e-commerce tapi dapat diakses melalui perangkat seluler.
Mobile shopping ini kini dimungkinkan melalui situs web yang digunakan oleh mobile phone, aplikasi khusus, dan bahkan dengan menggunakan platform media sosial. Ya. Jadi bisa Anda lihat sendiri sekarang toko-toko online, shopping online, selain bisa diakses melalui PC, juga bisa diakses melalui media mobile, ya, smartphone. Ya, Tokopedia, Lazada, itu mereka pasti ada 2 aplikasi mereka punya. Aplikasi yang berbasis mobile dan aplikasi berbasis desktop PC. Itu mobile shopping. Lalu ada mobile banking, ya, tidak terlalu berbeda dengan perbankan online, ya, meskipun mungkin menemukan beberapa jenis transaksi yang terbatas atau dibatasi pada perangkat seluler. Ya. Jadi ini pun contoh dari m-commerce, mobile banking, ya, walaupun tidak selengkap kalau kita manual di bank, tapi transaksi mendasar bisa dilakukan oleh mobile banking, seperti cek saldo, transfer uang, ya, pembayaran, dan sebagainya. Mobile banking. Yang ketiga baru mobile payment, ya, pembayaran melalui aplikasi mobile atau mobile wallet. Ya. Mobile payment menjadi hal yang mulai tren saat ini. Hal ini disebabkan karena pelanggan lebih suka untuk tidak melakukan kegiatan berulang, menambah kartu kredit dan izin pengiriman. Jadi solusi satu klik yang terintegrasi dengan dompet seluler atau mobile wallet, yang menawarkan tentu saja pelanggan kita lebih banyak kegunaan. Ya, contohnya mobile wallet, ya, contactless mobile payment, closed loop mobile payment, money transfer, ya, mobile point of sales, carry payment, ini semua pembayaran yang melalui media mobile. Itu adalah pembagian dari mobile commerce. Nah, lalu apa sih keuntungannya kita menggunakan mobile commerce? Ya, jelas ya, banyak sekali keuntungannya. Ya, yang pertama, menyediakan pengalaman belanja yang baik bagi para pelanggan. Artinya pelanggan punya kecenderungan ingin mengulang kembali, punya pengalaman belanja yang baik, karena kemudahan yang ada di m-commerce sehingga pelanggan ingin berulang-ulang berbelanja. Ya, itu keuntungannya. Yang kedua adalah mempunyai potensi pertumbuhan fenomenal. Ya. M-commerce diprediksi akan sangat menguasai pasar global nantinya. Ya, penjualan online melalui mobile commerce itu akan sangat digandrungi oleh para pelanggan, sehingga berpotensi untuk menumbuhkan pertumbuhan yang besar dari sisi ekonomi. Lalu memberikan pengalaman omnichannel yang lebih nyata. Ya. Pengalaman omnichannel adalah ketika toko menjual secara online dan offline, kemudian juga menjual melalui browser online. Jadi penggabungan, ya. Jadi kita bisa menggabungkan di beberapa channel untuk melakukan transaksi e-commerce, gitu, ya. Lalu menyediakan berbagai opsi pembayaran, ya, seperti mobile payment tadi. Ya. Jadi dengan m-commerce, ya, opsi pembayarannya banyak, ya. Bisa menggunakan kartu kredit, ya, Apple Pay, PayPal, ya, Visa, Amazon Pay, dan sebagainya. Jadi beberapa keuntungan itu dirasakan oleh pelanggan sehingga pelanggan akan sangat senang ketika menggunakan mobile commerce, ya. Jadi intinya saat ini kita harus sudah mulai melirik ke mobile commerce. Ya, jadi kalau Anda ingin membuat e-commerce, ya, mau tidak mau selain berbasis web, Anda pun harus berbasis mobile. Ya, karena kalau hanya berbasis web saja itu akan ketinggalan. Anda harus berusaha untuk membuat proses bisnis menggunakan aplikasi mobile. Ya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa dibahas di pertemuan ke-7 ini. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dibuat tugasnya, ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.